Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri din wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 dan SD Negeri 2 Kleses serta teman-teman saya yang saya cintai. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di SD Negeri 2 Kleses, sekolah yang kita cintai ini. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita umatnya keluar dari kegelapan dan berjalan menuju kepada terang yang kita harapkan. Amin, Allahumma amin. Adapun acara pada pagi hari ini yaitu pembukaan. Marilah kita awali acara pada pagi hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada petugas kami persilahkan hadirin untuk berdiri. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan pembukaan yaitu Bapak Kostanto, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri 2 Kleses, dan yang saya hormati
Ibu Kepala SD Negeri 1 Leses, dan tidak lupa juga kepada Bapak Ibu Guru, baik Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Leses, 2 Leses yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama-tama mari terlebih dahulu kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di salah satu gedung SD Negeri 2 Leses ini dalam rangka melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif oleh Bapak Jarwanto selaku calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Boyolali. Dengan syukur alhamdulillah kita masih diberi karunia, yaitu berupa kesehatan, berupa kenikmatan, lebih-lebih masih diberi panjang usia, sehingga kita bisa menunaikan tugas yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk kedua kalinya sholawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah kita nanti-nanti dan kita tunggu-tunggu syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi untuk diseminasi budaya positif, langsung saja dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim untuk diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Boyolali oleh Pak Jarwanto, Sarjana Pendidikan, resmi kita buka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Langsung saja waktu dan tempat saya kembalikan kepada pembawa acaranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu acara inti penyajian acara diseminasi yang akan disampaikan oleh Bapak Jarwanto SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di pagi ini. Untuk kegiatannya kita akan langsung saja kita mulai, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Sebelum dilanjut, mari kita refresh otak kita sejenak dengan bermain tebak gambar ya. Siap Bapak Ibu? Oke, silakan mulai untuk menebak gambar apa itu. Angkat tangan. Tantangan seru. Tanda serunya indah banget. Oh iya, lanjut. Oke, gambar yang kedua ini kelihatan semua. Saya yakin ibu-ibu pasti bisa. Potongan, oke. Potongan harga luar biasa. Saya tahu kalian hobi belanja. Lanjut. Tidak kelihatan. Apa itu? Oke, next. Harga pas. Ya, betul. Oke, terima kasih tepuk tangannya itu luar biasa. Oke, kita lanjut untuk mengawali kegiatan kita. Kita buat kesepakatan belajar. Di sini saya sudah membuat beberapa kesepakatan. Yang pertama adalah seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Kemudian yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Untuk kesepakatan yang keempat yaitu berpendapat setelah dipersilakan.
dan berorasi penuh. Kemudian yang keenam, mengikuti kegiatan dengan perasaan gembira. Apakah ada usulan lain yang bisa ditambahkan atau dikurangi untuk kesepakatan kita pagi ini? Cukup, oke, lanjut. Di modul 1 ini di dalam LMS itu yang dipelajari yang pertama adalah filosofi KHD. Filosofi KHD itu adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian di modul 1.2 itu mempelajari tentang nilai dan peran guru penggerak. Kemudian dilanjut visi guru penggerak, dan modul yang 1.4 itu adalah budaya positif. Oke, lanjut. Perubahan paradigma pembelajaran pendidikan zaman kolonial. Bapak Ibu bisa saksikan video yang ditayangkan. Sekaligus menjadi pengantar berikutnya untuk berefleksi kembali dalam pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Tahukah Anda, pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung sepenuhnya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada para calon mudir dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Namun, tahukah Anda mengapa? Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang memimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Lalu, apakah kita sudah merdeka? Video ini adalah pengantar menuju video kedua, Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi merupakan cuplikan video tentang perubahan paradigma pembelajaran, di mana pada zaman dahulu itu anak-anak kita kesulitan sekali dalam menempuh atau mendapatkan pendidikan, dan berbeda dengan zaman sekarang. Untuk itu kita sebagai pendidik harus lebih semangat lagi dalam mendidik putra-putri kita agar mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka cita-citakan. Sistem pendidikan zaman kolonial itu untuk mengenyam pendidikan sangat susah ya, karena masih sedikit sekolah di tiap kabupaten. Berbeda dengan sekarang. Sekarang itu di setiap desa pun sudah banyak sekali sekolah. Kalau zaman dulu itu mungkin orang tua Bapak Ibu atau kakek nenek Bapak Ibu yang merasakan betapa susahnya untuk mendapatkan pendidikan.
Kemudian tujuan pendidikan adalah hanya untuk mendidik orang-orang menjadi pegawai dari para bangsawan dan pengusaha. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu kalau zaman dulu itu yang bisa sekolah itu hanya keluarga bangsawan. Untuk rakyat biasa itu tidak bisa mendapatkan pendidikan. Materi yang diajarkan itu hanya sebatas membaca, menulis, dan menghitung sesuai dengan kompetensi pegawai pada saat itu. Itu berbeda sekali dengan sekarang di kurikulum Merdeka, di mana anak bebas berekspresi, mana peserta didik kita dimerdekakan untuk memilih bakat dan minatnya sesuai dengan kemampuannya, tidak dibatasi dengan kurikulum yang seperti dulu, yang hanya dinilai, yang hanya penilaiannya itu hanya sebatas nilai, bukan keterampilan. Kemudian sistem pendidikan lebih banyak memerintah dan menghukum, tidak seleluasa sekarang. Berikutnya filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang bernama asli Raden Mas Suwardi Surdadiningrat adalah seorang pelopor pendidikan kaum pribumi pada zaman kolonial. Dedikasinya untuk pendidikan sangatlah berarti hingga pemikirannya menginspirasi lahirnya Merdeka Belajar saat ini. Beliau disebut sebagai Bapak Pendidikan Indonesia dengan semboyannya Ing Ngarso Sungtulodo Ing Madya Mangunkarso Tuturi Handayani. Pemikiran Ki Hajar Dewantara itu adalah yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan itu adalah menuntut tumbuh kembangnya anak agar bisa mandiri nantinya dan mencapai kebahagiaan hidup baik individu maupun sebagai warga masyarakat. Jadi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu menuntun anak agar dapat berkembang secara mandiri. Kemudian yang kedua adalah kodrat anak. Setiap anak memiliki keunikan tersendiri, minat, bakat, serta potensi berbeda dari satu dengan yang lainnya. Mereka benih yang siap dikembangkan. Jadi setiap anak itu lahir, dia itu membawa bakatnya sendiri-sendiri. Tugas kita sebagai pendidik adalah menuntunnya agar dia bisa berhasil mencapai apa yang dicita-citakan. Kemudian yang berikutnya adalah kodrat alam. Kodrat alam itu dalam mendidik anak, Tuhan sudah menyiapkan kebutuhannya. Maka galilah potensi sekiranya untuk dimaksimalkan sebagai bahan pembelajaran. Anak di pesisir pantai dan pegunungan berbeda cara pembelajarannya. Jadi setiap anak lahir itu sudah membawa bakatnya, kita tinggal menggali potensi yang mereka memiliki. Jadi pembelajaran misalnya di daerah kita dengan di daerah perkotaan itu berbeda ya Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah kodrat zaman. Zaman selalu berubah, pendidik harus selalu mengikuti perubahannya. Mendidik anak pada tahun 80-an, 90-an berbeda dengan generasi milenial saat ini, di mana mereka lebih cakap menguasai teknologi sehingga guru harus mampu mengimbanginya. Kita sebagai pendidik kita harus juga ikuti perkembangan zaman, jangan sampai kita ketinggalan ya Bapak Ibu. Kalau dulu di masa kecil saya dan Bapak Ibu mungkin belum ada yang namanya laptop, komputer ataupun HP. Jadi kita belajar pakai buku biasa, kemudian belajar dengan bahan seadanya. Tapi berbeda dengan zaman sekarang, anak-anak sudah bisa menguasai teknologi, perkembangan zaman sudah meningkat, teknologi sudah berkembang semakin cepat. Untuk itu kita sebagai pendidik juga harus bisa untuk mengimbanginya. Kemudian berikutnya adalah budi pekerti. Pendidikan harus bermuara pada budi pekerti. Pintar saja belum cukup, atau terampil juga belum memastikan mereka memiliki karakter mulia. Guru harus mampu membimbing ke penguatan karakter akhlak mulia. Ini juga tidak kalah penting bagi Bapak Ibu dan anak-anak semua. Jadi akhlak itu yang utama, budi pekerti itu harus diutamakan. Karena pintar saja atau terampil saja itu tidak menjamin mereka akan berhasil di kemudian hari atau di masa tua mereka.
Yang berikutnya adalah prototipe, belajar yang memerdekakan anak, berpihak pada anak tanpa memaksakan diri sehingga harus mampu menemukan potensi kebahagiaan dalam hidupnya. Jadi bakat yang dimiliki anak kita kembangkan, potensi yang dimiliki oleh peserta didik kita kembangkan, tidak monoton pada gurunya saja, gurunya ngomong terus anaknya nanti akan bosan seperti itu ya. Untuk berikutnya, konsep Ki Hajar Dewantara yang pertama itu adalah menuntun. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pendidikan seharusnya menuntun, bukan menuntut murid untuk mengikuti kemauan gurunya. Murid perlu dituntun agar bisa mencapai keselamatan, kebahagiaan baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Jadi kita sebagai pendidik itu harusnya bisa menuntun putra-putri kita, mereka bakatnya apa, potensinya apa, bukan semau kita ya. Mereka mungkin di kelas Bapak Ibu guru, peserta didiknya juga bermacam-macam, kemampuannya juga bermacam-macam. Mungkin ada yang bisa mahir di berhitung tapi kurang dalam membaca, mahir dalam olahraga, kemudian ada yang lain yang kurang ya. Itu Bapak Ibu harus bisa menggalinya agar mereka bisa mendapatkan porsi dalam pembelajaran. Yang berikutnya adalah kodrat anak. Setiap anak memiliki keunikan sendiri-sendiri. Biarkan anak belajar secara merdeka menurut minat, bakat, dan kemampuannya. Dengan begitu anak semakin paham potensinya. Guru hanya mampu menuntun dan mendampingi anak tanpa bisa merubah kodratnya. Jadi kodrat anak itu sudah terpaku ya. Kita hanya bisa menuntunnya, mengembangkannya, tapi kita tidak bisa merubahnya karena itu sudah bawaan dari lahir. Yang berikutnya petani. Pendidik itu seperti petani yang memiliki banyak bibit dan berbeda juga cara pengolahannya. Merawat padi berbeda dengan jagung juga kedelai. Anak diibaratkan seperti bibit yang berbeda-beda sehingga perawatannya pun berbeda. Jangan mengharap menanam padi tumbuh menjadi jagung. Biarkan anak belajar sesuai kodratnya. Jadi anak itu sudah punya bakat masing-masing, tidak perlu dipaksakan. Jika peserta didik Bapak Ibu itu mahir nyanyi ya, jangan dipaksakan untuk olahraga karena mereka sudah punya kodratnya sendiri-sendiri. Yang berikutnya adalah trikon. Kontinuitas yaitu ada dialog secara berkelanjutan terkait pendidikan berakar pada budaya masyarakat. Konvergensi itu pendidikan harus memperkuat kemanusiaan. Konsentris berarti pendidikan harus menghargai keragaman yang ada. Lanjut. Kemudian budaya positif. Pemahaman konsep dalam budaya positif yang pertama adalah posisi kontrol, yang kedua disiplin positif dan teori kontrol, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, segitiga restorasi, teori motivasi hukuman dan penghargaan. Di budaya positif ini nanti kita akan mempelajari tentang teori motivasi hukuman dan penghargaan. Apa itu bedanya penghukuman dan penghargaan. Kemudian yang selanjutnya adalah makna kata disiplin. Makna disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin positif yang pertama adalah teori kontrol, di mana teori kontrol itu mengubah paradigma bagaimana melihat dunia
bagaimana berpikir tentang manusia, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Intinya kita memahami pandangan orang lain bahwa setiap tindakan memiliki tujuan. Hanya kita yang mampu mengontrol diri sendiri dan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Model berpikirnya adalah menang-menang. Itu merupakan teori kontrol. Kemudian yang berikutnya adalah disiplin, di mana disiplin ini kita mempelajari bagaimana cara mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Sehingga tujuan kita adalah menciptakan disiplin positif sehingga bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kefisikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Yang berikutnya adalah nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Fisher pada teori kontrol tahun 1984, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Selanjutnya, Dean Goosen tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai kebajikan bermuara pada profil pelajar Pancasila. Intinya disiplin positif itu berasal dari kita sendiri. Kita tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain atau orang luar. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid dalam bergantian. Beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Itu merupakan bentuk program kebajikan atau apresiasi. Berikutnya contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan pembuka. Kemarin saya perhatikan, saya menghargai, terima kasih untuk. Nah, itu merupakan contoh dari pengakuan atau apresiasi kebajikan bagian pembuka. Kemudian nilai kebajikan, kemarin saya perhatikan, nilai kebajikannya adalah rasa empati besar sekali karena merupakan perhatian. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita, misalnya ada murid baru, kita bantu supaya dia bisa bergaul dengan temannya. Yang berikutnya adalah saya menghargai, nilai kebajikannya adalah kepedulian. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Berikutnya adalah terima kasih untuk. Itu nilai kebajikannya rasa tanggung jawabmu. Situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Berikutnya tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Teori motivasi, 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain,
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kemudian kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudah. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh satu perbuatan atau kata-kata. Ini yang biasa kita lakukan kepada peserta didik kita. Ya apa tidak? Memberikan hukuman. Jadi hukuman itu bersifat tidak terencana, tidak ada diskusi dulu, ujuk-ujuk langsung dihukum, lari ataupun menulis ataupun push up. Nah, itu merupakan sebuah hukuman yang mana nanti bisa menimbulkan efek pahit kepada peserta didik kita, di mana dia tidak akan melupakan hal tersebut. Dulu saya pernah dihukum oleh Pak itu atau Bu itu. Itu merupakan sesuatu yang seharusnya tidak kita lakukan, karena hukuman itu cenderung membuat anak menjadi dendam seperti itu. Yang berikutnya adalah konsekuensi. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur, misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Berbeda dengan hukuman, kalau konsekuensi ini anak lebih tahu, anak sudah tahu jika dia melakukan A maka konsekuensinya adalah B. Anak sudah tahu, berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman anak tidak tahu. Lanjut. Yang berikutnya adalah restitusi. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelum kita telah belajar tentang teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Nah, di sini ada perbedaan tentang hukuman atau konsekuensi. Silakan Bapak Ibu bisa menjawab. Di kalimat pertama atau pernyataan pertama itu merupakan hukuman atau sebuah konsekuensi. Sebentar. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi apa hukuman? Diulangi ke belakang lagi.
pengertian konsekuensi dan hukuman. Oke. Oke, ini Bu. Jadi hukuman itu bersifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan hukuman itu tidak melibatkan anak. Guru membuat hukuman sendiri terhadap anak. Anak tidak tahu. Kalau konsekuensi itu bentuknya sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui. Misalnya anak melakukan A, maka konsekuensinya adalah B. Betul. Nah, menyarat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Dan hukuman itu biasanya juga bersifat fisik. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Membersihkan tumpukan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi itu merupakan coba lihat jam jawaban. Bu Arifan memang luar biasa. Lanjut Bu. Oke, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Jadi hati-hati Bapak Ibu kalau menghukum putra putrinya atau anak didiknya, karena akan bisa meninggalkan luka yang mendalam, ya, yang bisa mereka bawa sampai nanti usia dewasa. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, konsekuensi logis atau sebab akibat. Kalau kita melakukan A, akibatnya B. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Dendam biasanya anak-anak kalau terima hukuman, dan mereka akan selalu ingat. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, berbeda dengan konsekuensi. Sudah, karena jangka waktunya pendek. Yang berikutnya perbedaannya adalah anak membenci kedisiplinan. Jadi anak kalau dihukum itu malah orang kok manut, tambah bandel, seperti itu ya. Kalau konsekuensi, anak akan lebih menghargai disiplin. Dan berikutnya hukuman itu berupa paksaan. Kalau konsekuensi itu adalah stimulus atau tanggapan. Perbedaan berikutnya, hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Saya harus bagaimana supaya itu tidak terjadi. Kemudian hukuman konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi itu adalah konsep diri yang baik. Jadi lebih baik memberikan konsekuensi saja. Kita sepakati dengan anak. Kalau melanggar itu tanggung jawabnya gitu. Berikutnya, hukuman anak belajar untuk membunyikan kesalahan. Nah, biasanya waktu dihukum ngapusi. Ya. Kenapa tidak mengerjakan PR? Karena takut dihukum. Biasanya, ya. Kemudian bahkan gara-gara tidak mengerjakan PR atau lupa mengerjakan PR, mereka tidak berangkat sekolah. Ada seperti itu. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, itu konsekuensi. Kemudian hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Nah, itu bisa membunuh karakter anak ya. Hukuman itu tidak boleh dilakukan. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out, bersifatnya sementara.
Berikutnya adalah keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu di kelasnya masing-masing sudah membuat keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu adalah peraturan dibuat untuk mengendalikan atau untuk menciptakan suasana seperti yang dibuat oleh si pembuat. Keyakinan kelas itu adalah keyakinan yang dibuat bersama antara guru dan peserta didik. Jadi sifatnya dua arah, tidak hanya itu dibuat oleh satu guru, itu tidak. Beda dengan keyakinan kelas yang merupakan nilai-nilai positif yang telah disepakati bersama oleh suatu kelas untuk dapat dilaksanakan. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif dan hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi dalam membuat keyakinan kelas kita menggunakan kata-kata positif, hindari kata-kata dilarang, jangan, seperti itu ya. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi dalam membuat keyakinan kelas itu baiknya kita menerima masukan-masukan dari peserta didik kita, kemudian kita evaluasi mana yang perlu ditambah atau mana yang tidak sesuai, baru kita simpulkan untuk dijadikan sebuah keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu bisa kita patuhi bersama atau kita laksanakan bersama dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Keyakinan kelas itu bisa dirubah jika dirasa itu tidak sesuai. Misalnya di semester 1 kita sudah buat keyakinan kelas seperti ini A, B, C, D dan seterusnya, dan di akhir semester atau di semester yang berikutnya itu kok ternyata tidak sesuai, itu bisa kita ubah seperti itu. Contoh dari keyakinan kelas 5, saling menyayangi dan menerima, mengikuti instruksi guru, melakukan yang terbaik, aktif dalam pembelajaran, berkolaborasi dengan kelompok. Cukup singkat dan tidak ada kalimat negatif. Berikutnya tentang peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Contohnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, itu bentuk kebijakannya atau bentuk keyakinannya itu seperti apa? Langsung saja, tidak apa-apa. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya itu merupakan nilainya tanggung jawab. Dia memiliki tanggung jawab tentang apa yang sudah dia lakukan. Dia ambil buku kemudian dia kembalikan ke tempatnya, itu merupakan nilai tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati orang lain dan diri sendiri, nilai yang terkandungnya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu artinya nilai yang terkandung itu adalah menghormati orang lain, komitmen pada ujian atau mempunyai komitmen untuk dia bisa hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang berikutnya adalah dilarang melakukan kekerasan. Nilainya itu adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu nilainya adalah nilai kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, itu nilai yang terkandung juga menghormati orang lain dan juga kesabaran. Berikutnya adalah menggunakan masker, itu untuk keselamatan dan kesehatan. Dan yang terakhir, jangan berdiri di kelas atau di koridor, itu tentang nilainya keselamatan dan keamanan. Berikutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah kasih sayang, yang berikutnya adalah penguasaan, kebutuhan psikologi, kesenangan, dan kebebasan. Itu merupakan contoh dari kebutuhan dasar manusia
yang harus terpenuhi. Lanjut, kebutuhan dasar manusia yang pertama tadi adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang. Kebutuhan akan hubungan dan koneksi. Yang berikutnya, kebutuhan dasar manusia adalah penguasaan. Yang berikutnya adalah kebebasan, dan yang terakhir adalah kesenangan. Konsep Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah menuntun kodrat anak. Tadi ya, lanjut. Oke, berikutnya adalah posisi kontrol, yaitu yang pertama sebagai penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid karena murid dianggap sebagai teman, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi anggaplah murid kita sebagai teman, kita bisa memberikan masukan, bisa mempengaruhi anak, bisa menuntun anak dengan cara kita sebagai teman. Yang berikutnya adalah pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Proses memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Kemudian yang terakhir itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dan permasalahannya sendiri. Itu posisi manajer. Di sini ada cuplikan video, bisa Bapak Ibu lihat.
Posisi pendukung biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi ini adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi anak yang gagal, memandang dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya
Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Karen. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana, Karen? Baiklah, menurut kamu, kira-kira sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Setuju. Jadi, apakah Karen yakin kondisi saling menghormati tersebut? Apakah Karen bersedia memperbaiki masalah kekeluargaan ini? Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah kekeluargaan ini? Baik, kalau Karen memperbaiki alamat di rumah, ada orang yang tidak bisa bantu menguatkan. Ada lagi selain Kak Emma. Baik, jadi yang menunjukkan adalah karena Kak Emma dan Kak Dia, kira-kira akan mulai saat kapan, Karen? Baik, jadi Karen akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu Karen ya. Ada lagi yang ingin perlu dilakukan, Karen? Agar tidak terlambat bangun lagi. Baik, Karen. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu mau kembali ke kelas ibu lagi. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi prinsip murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang memihak pada murid, yang mempergunakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, terbuka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam yang bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi merupakan contoh dari penerapan posisi kontrol yang kira-kira Bapak Ibu sudah menerapkan yang nomor berapa? Sebagai teman, penghukum, manajer, atau semuanya sudah pernah dilakukan? Oke, kita lanjut tentang restitusi. Ini materi yang terakhir. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan murid dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini merupakan segitiga restitusi, di mana bagian-bagiannya itu yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, dan berikutnya adalah keyakinan. Lanjut. 9 ciri dari restitusi. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Dan yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, dan restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, itu merupakan contoh dari stabilkan identitas. Lanjut. Kemudian validasi tindakan yang salah itu membantu siswa menggali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, atau apakah itu power, freedom, love, and breaking, fun, atau survival. Lanjut. Menanyakan keyakinan, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai yang didasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Terus video itu merupakan ada video contoh restitusi.
Baiklah Bapak Ibu, itu merupakan contoh dari segitiga restitusi, penerapan segitiga restitusi terhadap 2 kasus yang ada di sekolah saya. Oke, sebagai refleksi kita untuk mengakhiri kegiatan, bagaimana rencana Bapak Ibu ke depan, dengan cara apa menciptakan budaya positif di sekolah? Yang pertama, dengan memberi hukuman, dengan memberi penghargaan, atau dengan restitusi. Ya, terima kasih. Lanjut. Oke, selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga kita bisa menerapkan budaya positif kita di sekolah kita masing-masing, agar anak didik kita bisa belajar dengan maksimal, dengan nyaman, dan bisa meraih cita-cita mereka. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Jarwanto atas penyampaian diseminasi budaya positifnya. Semoga kita sebagai pendidik menjadi lebih baik untuk kedepannya. Amin, Allahumma amin. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Padamu Negeri. Kepada petugas kami persilakan, hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu penutup. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami juga menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu guru serta teman-teman yang telah hadir pada hari ini. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Terus maju dan semangat untuk kita semua. Selamat siang, sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.